Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah. Miftahul babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan sedikit, meskipun insyaallah 15 menit untuk kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga yang kita bacakan bermanfaat meskipun sedikit insyaallah. Dan mohon maaf hari ini kita mulai agak sedikit kesiangan. Hari ini kita sudah sampai pada fasal yang membahas tentang adab daripada pembaca Al-Quran, atau pada fasal qiraah, pada fasal qiraah fit tuhur, atau bertoharah atau bersuci sebelum membaca Al-Quran. Ada yang biasanya kitabnya ada. Bab ke-6, fasal di bab ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, fi hukmi qira'atil Qur'an bi ghairi taharah. Tentang hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci. Hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci. Membaca Al-Quran yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi dalam fasal ini adalah bacaan yang dibaca oleh lisan, yang terdengar oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Bacaan yang dibaca secara lisan, yang terdengar oleh dirinya maupun orang lain. Kalau bacaan dengan hati, ini tidak dimaksud dengan qiraatul Quran. Jadi yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi qiraatul Quran di sini adalah yang membaca secara lisan. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam fasal ini membahas tentang yang bersuci. Adapun secara spesifik hukumnya adalah hukum tentang orang yang membaca Al-Quran tapi tanpa berwudu. Bagaimana hukumnya? Kemarin saya sudah singgung sedikit tentang hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu. Maka kita ulangi. Membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran itu berbeda hukum. Memegang satu hukum tersendiri, menanggung termasuk memegang, dan membaca Al-Quran tidak sama. Jadi masing-masing beda-beda bab. Jadi nggak boleh disatukan membaca Al-Quran otomatis memegang Al-Quran. Oh tidak. Bisa jadi Al-Qurannya dipegang atau kita letakin di depan Al-Quran, maka kita nggak pegang, kita nggak menanggung. Boleh baca? Boleh.
tanpa berwudu? Iya. Nah, ini sekarang spesifik dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kecuali di dalam Al-Quran yang tercantum la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, itu dalam Al-Quran. Nah, itu hukumnya pasti sudah valid. Artinya Allah langsung yang menegur orang yang membaca, yang memegang Al-Quran, yang menanggung Al-Quran mesti berwudu. Mesti berwudu. Tapi kalau baca Al-Quran secara hukumnya bahkan tidak sampai kepada makruh tanpa berwudu. Cuman tidak afdal. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yaqra'a wa huwa 'ala taharati. Dan dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran dengan bersuci terlebih dahulu. Fa in qara'a muhditsan, dan sekalipun dia membaca dalam keadaan berhadas, jaza bi ijma'il muslimin. Ini boleh. Ijma' semua para ulama membolehkan membaca Al-Quran tanpa berwudu. Membolehkan. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Dan hadis-hadis yang membolehkan itu banyak sekali. Maka kita yang membaca Al-Quran, misal kita yang bisa menghafalkan juz 30 saja sambil jalan, tapi kita berhadas, tidak berwudu, atau membaca karena kebiasaan kita jadikan wirid surah Al-Ikhlas, kemana-mana kita baca Al-Ikhlas, apakah mesti berwudu terlebih dahulu? Tidak mesti. Cuma dianjurkan sekali untuk berwudu terlebih dahulu. Secara hukum dibolehkan. Qala Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Haramain rahimahullahu ta'ala, wa la yuqalu irtakaba makruhan. Ternyata juga tidak termasuk di dalam hukum yang makruh, bal huwa tarikul afdal. Tapi dia hanya meninggalkan keafdalan, meninggalkan kelebihan kalau tanpa berwudu. Jadi kalau kita lihat hukumnya, yang pertama paling tinggi itu membolehkan, misalnya, membolehkan. Maka di bawahnya tarikul afdal atau disebut dengan khilaful aula. Yang di bawahnya lagi baru makruh. Jadi makruh, tarikul afdal tidak sampai kepada makruh. Cuman meninggalkan keafdalan saja kalau tanpa berwudu. Apalagi kalau sampai tahapannya kepada haram. Tidak, membaca Al-Quran tanpa berwudu tidak masuk ke dalam makruh, bahkan hanya meninggalkan keafdalan saja. Fa illam yajidil ma, maka sekalipun belum menemui atau tidak menemui air, misalnya tidak ada air, tayammum, maka bertayamum. Ini kalau misalnya dalam perjalanan di mobil misalnya, kita mau baca Al-Quran atau sekalian kita mau ikutin yang di audio misalnya, dan kita tidak berwudu, kita berhadas, untuk keluar terus untuk berwudu mungkin susah ataupun macet di tengah jalan, ya sudah tayamum saja afdal. Tayamum. Tapi tayamum itu tidak menggantikan wudu. Ingat yang harus dicatat, tayamum itu tidak menggantikan wudu. Tayamum itu hanya untuk membolehkan beribadah. Alternatif yang membolehkan untuk beribadah, tapi untuk menggantikan wudu tidak. Kita bertayamum untuk melakukan hal yang sunnah, tidak boleh satu paket untuk melakukan hal yang wajib. Misal kita melakukan tayamum karena tidak ada air atau dalam perjalanan, untuk melakukan sholat sunnah atau untuk melakukan membaca Al-Quran. Dan tayamum, setelah tayamum itu tidak boleh kemudian dipakai untuk
melakukan sholat wajib. Kalau mau melakukan sholat wajib, tayamum lagi. Berbeda dengan wudu. Wudu, satu kali wudu bisa dipakai beberapa kali sholat, meskipun yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau tayamum tidak. Kita tayamum untuk melakukan hal yang sunnah, tidak bisa dipakai untuk yang wajib. Kalau melakukan tayamum untuk sholat yang wajib, maka boleh pakai untuk yang sunnah. Nah, itu hukum tayamum. Ingat, tayamum itu tidak bisa menggantikan wudu, hanya memperbolehkan beribadah. Syarat-syarat tayamum banyak. InsyaAllah dijelaskan itu di bab fikih. Wal mustahadah fi zamanil mahkumi bi annahu tuhur. Dan orang yang beristihadah. Apa istihadah itu? Orang istihadah itu orang yang sering dengan apa? Dengan haid, itu asal katanya. Atau orang yang sering berhadas, baik dia sedang berpenyakitan atau tidak. Misalnya wanita yang sering keputihan, istihadah itu namanya. Atau wanita yang sering keluar darah melalui kemaluannya, istihadah, haid. Atau kita laki-laki yang tidak bisa lagi nahan kencing, ada ya, yang berketerusan, salsul itu istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab sebutannya salsul. Ada yang bagian belakang nggak bisa ditahan lagi, maka mesti pakai pampers. Itu namanya istihadah, mustahadah. Gimana hukum bagi orang yang seperti ini? Kata Imam Nawawi, wal mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tuhur. Maka orang yang beristihadah seperti ini, secara waktunya dia dihukumi sebagai orang yang suci, tapi hukumnya adalah hukum bagi orang yang berhadas. Saya ulangi, orang istihadah secara waktu dia dihukumi seperti orang yang suci. Artinya karena gak mungkin setiap baca Al-Quran dia berwudu, setiap baca Al-Quran dia berwudu. Maka orang yang berhadas, yang sering berhadas seperti ini, maka dia secara waktunya setiap hari dihukumi seperti orang yang bersuci, sudah bersuci. Artinya ketika dia bertayamum sekali atau berwudu sekali, maka dia sudah dianggap suci. Meskipun nanti berketerusan keluar setiap saat, 5 menit sekali keluar, 5 menit sekali keluar. Tapi karena dia kalau sudah berwudu, maka dianggap secara orang yang suci. Tetapi secara hukum dia tetap dianggap sebagai muhdits, orang yang berhadas. Maka orang yang seperti ini dipakai membaca Al-Quran, silakan wudunya. Tapi kalau untuk untuk sholat, dia harus wudu kembali kalau ingin sholat. Tidak boleh pakai wudu yang tadi berwudu untuk baca Al-Quran, kemudian keluar muhdits, dia berhadas, maka tidak boleh lagi memakai wudunya untuk sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Wa ammal junub wal haidu, dan adapun orang yang berjunub dan haid, fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Quran. Bagi orang yang berjunub dan berhaid, maka keduanya ini diharamkan membaca Al-Quran. Bagi mereka baru tidak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau selama masih hadasnya hadas kecil, silakan baca Al-Quran, tidak sampai kepada makruh. Orang yang istihadah boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh wudunya dipakai untuk sholat yang wajib. Sawa'un kana ayatun aw qalla minha, boleh baca banyak ataupun sedikit. Ini yang maksudnya orang yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Quran
meskipun yang kecil ya ataupun yang besar sekalipun, maksudnya ayat yang sedikit ya, sedikit ataupun banyak tidak boleh membaca dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub. Tapi ada syaratnya disebutkan. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani 'ala qulubihima min ghairi talaffuzin bihi. Tapi keduanya ini bisa membaca Al-Qur'an dengan secara sir di dalam hatinya. Tidak membaca lewat lisan. Membaca dengan hati, ya afwan, bukan membaca secara sir. Kalau secara sir itu hanya bisa didengar oleh dirinya tapi tetap dibaca dengan lisan. Misalnya itu sir. Tapi ini bagi orang yang berhaid ataupun orang yang berjunub hanya boleh melihat Al-Quran saja seperti ini. Bacanya dalam hati, itu boleh. Boleh. Tapi tidak boleh memegang. Tidak boleh memegang. Baca saja tidak boleh, apalagi memegang. Ini kalau bagi orang yang haid ataupun berjunub. Sawa'un kana ayatun aw qalla minha wa yajuzu lahumā ijrā'ul Qur'āni 'alā qulūbihimā min ghairi talaffuzin bihi wa yajuzu lahumā an-nadharu fil mushaf, dan mereka boleh untuk melihat mushaf. Wa imraruhu 'ala al-qalb, seperti yang kita jelaskan tadi. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wa taslih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar bil junub wal haid. Kata Imam An-Nawawi dan juga para ulama fikih yang lain juga bersepakat bahwasanya orang yang junub, orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, tapi boleh membaca di dalam hati, boleh melihat mushaf, dan boleh berzikir bagi orang yang berjunub dan haid. Baca subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, tahmid takbir boleh, salawat boleh. Salawat boleh. Oh, itu kan bacaan-bacaan zikir itu kan ada di dalam Al-Quran. Apakah sama dia membaca Al-Quran? Tergantung niat. Niatnya untuk berzikir silakan. Bahkan diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan berjunub kalau seandainya dia baca Al-Quran itu, kalimat Al-Quran itu, tapi dia niatkan sebagai zikir. Misalnya kita laki-laki ini berjunub, misalnya sedang berjunub. Kemudian ada anak kita ternyata minta diajarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah bagian daripada Al-Quran. Maka bagaimana cara mengajarinya? Oh, ternyata kita belum mandi junub. Datang anak sekaligus langsung kita ajarkan Al-Fatihah. Bolehkah kita ajarkan? Boleh, tapi kita baca Al-Fatihah itu dengan mengajarkan dengan niat zikir. Ini Fatihah saya zikirkan, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh baca. Asal diniatkan sebagai zikir. Baik, sedikit lagi. Qala ashabuna wa kadza idza qala al-insan khudh al-kitaba biquwwah wa qasada bi ghaibihi ghayra al-Qur'an fa huwa jaizun. Wa kadza ma ashbahu qalu wa yajuzu lahumā an yuqalu 'inda al-musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsid al-Qur'an qira'ah. Kalau Al-Quran itu berada di tengah-tengah buku, misalnya di tengah-tengah buku, kita membaca buku yang ada artinya, ternyata ada ayat Al-Qur'annya. Ya, ada ayat Al-Qur'annya. Misalnya membaca buku terus kemudian ada dalil qala Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, maka ini bukan Al-Qur'an. Maka itu diperbolehkan untuk baca. Dan kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga boleh ketika sedang haid dan junub. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga ada di dalam Al-Quran. Tapi ketika kita baca itu termasuk zikir kalau kita niatkan sebagai zikir.
Qala ashabun Khurasaniyun, berkata sahabat kami orang-orang Khurasan. Siapa itu? Pengikut atau murid-murid al-Imam Asy-Syafi'i. Wa yajuzu an yuqala inda rakubid dabbah, dan boleh dibaca ketika menaiki kendaraan. Misalnya kita baca doa kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Boleh dalam keadaan berjunub, boleh dalam keadaan haid, boleh. Terus kemudian wa 'inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa dan zikir boleh dibaca dalam keadaan junub dan haid, tapi tidak Al-Quran. Al-Quran yang diniatkan sebagai zikir boleh dibaca dalam keadaan haid dan junub. Idza lam yaqsad bihi al-Quran. Qala Imamul Haramain, fa in qala al-junub bismillah aw alhamdulillah fa in qasada al-qira'ah asa. Kalau orang yang berjunub dan berhaid, yang haid, membaca bismillah atau membaca alhamdulillah atau zikir-zikir yang lain, kalau dia bermaksud membaca itu untuk membaca Al-Quran, karena bismillah ada dalam Al-Quran, karena alhamdulillah ada dalam Al-Quran, kalau dibaca sengaja diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka dia seperti bermaksiat kalau sengaja. Wa in qasada dzikr, dan kalau dia bermaksud untuk membaca sebagai zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak bermaksud tidak bermaksud apa-apa. Artinya dia tidak ada niat apa-apa. Tidak niat zikir, tidak niat juga baca Al-Quran, maka apa hukumnya? Lam ya'tham, boleh, berarti tidak berdosa. Kadang kita lupa niatnya baca ambil Quran atau tidak memegang Al-Quran ada, langsung baca. Ternyata kita nggak niat apa-apa, nggak niat baca Al-Quran, ternyata ini nggak berdosa. Wa yajuzu lahu qira'atu ma nusikhat tilawatuhu kasyekhu wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma. Ini juga diperbolehkan membaca manusikhat tilawatuhu kasyekh wa syekhah. Misalnya membaca itu diperbolehkan kalau misalnya dituntun oleh syekh dan syekhahnya atau oleh syekh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu baca kalau dituntun seperti itu. Sedangkan misalnya bapak-bapak ada yang dalam keadaan berjunub, itu boleh. Oke, baik, itu yang insya Allah kita bahas. Alhamdulillah kita bahas satu fasal. Insya Allah akan kita bahas lagi tentang tayamum untuk membaca Al-Quran lebih spesifik di pekan yang akan datang. Alhamdulillah, ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi sejenak tentang hukum berwudu sebelum membaca Al-Quran. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nih Waden, saya pernah mendengar penyampaian seorang ulama. Katanya kalau kita membaca Quran dengan vonis berwudu dengan tidak berwudu, itu yang tadi saya jelaskan, itu katanya bedanya di pahalanya. Kalau kita membaca Quran dalam kondisi berwudu, itu katanya pahalanya 30 pahala kalau nggak salah. Kalau tidak berwudu itu katanya 10 pahala, dengan catatan kalau kita punya wudu bacanya seperti yang sudah saya jelaskan. Gitu. Kemudian orang yang menjaga wudunya itu katanya dia akan selalu bersama para malaikat, katanya malaikat akan selalu mendampingi. Dan itu juga dibuktikan oleh salah satu sahabat Nabi, itu kalau nggak salah Bilal bin Rabah ya. Walaupun ini bukan sabda Nabi, tapi Bilal bin Rabah ini katanya selalu menjaga wudunya. Dan setelah wudu bahkan beliau itu kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dan itu dilakukan secara istiqomah sampai
Bilal bin Rabah masih di dunia, tapi sendalnya ini sudah terdengar di surga ya. Sendalnya ini sudah terdengar. Rasulullah ini sudah mendengar suara sendalnya di surga. Maka Rasulullah bertanya sama Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, amalan apakah yang engkau lakukan sehingga aku sudah mendengar terompahmu di dalam surga?" Maka kata Bilal ini, "Saya tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya menjaga wudunya dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat." Ini berarti kan amalan ini bukan dari Rasulullah, dari Bilal bin Rabah sendiri dan Rasulullah ini membolehkan. Ini bagaimana menurut Ustaz? Baik, para ulama banyak menyebutkan fadilah-fadilah orang yang berwudu. Banyak sekali. Dan hal itu bukan hanya amalan daripada Bilal bin Rabah sebenarnya. Itu juga amalan Nabi SAW. Nabi juga senantiasa menjaga wudu. Tapi terkadang karena Nabi ini sebagai contoh, meskipun beliau punya wudu, tapi terkadang beliau mentajdid wudu, memperbarui wudunya. Maka ketika Nabi SAW itu senang memperbarui wudunya, ketika ingin sholat maka diperbarui wudu. Orang-orang Arab dulu itu secara tradisinya, secara letak geografisnya, air itu susah. Jadi kalau berwudu setiap saat itu bahkan ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Mubazir air. Kalau punya wudu ya lebih baik jaga aja wudunya. Tapi kalau ingin mentajdid, misalnya sudah lewat satu waktu sholat, kemudian mentajdid, artinya sudah sholat wudu untuk sholat zuhur, kemudian untuk sholat asar tidak wudu lagi karena dekat ini waktunya. Ya. Kemudian untuk mentajdid wudu, maka di waktu maghrib itu boleh karena sudah jauh waktunya. Maka afdalnya mentajdid wudu itu kalau sholatnya itu waktunya yang sudah jauh, itu afdal. Misalnya dari zuhur ke maghrib, dari subuh ke maghrib. Ada orang yang bisa nahan wudunya, bisa megang wudunya dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Subhanallah. Tapi bisa-bisa aja. Ya kalau kita tidak terbiasa dengan buang angin, ya nggak masalah. Maka ini juga amalan Rasulullah menjaga wudu. Cuman Rasulullah juga mempraktik untuk kembali berwudu di waktu-waktu yang sudah panjang. Maka yang lain juga disebutkan orang yang berwudu itu bercahaya seluruh anggota tubuhnya, organ-organ tubuhnya di hari kiamat ketika dibangkitkan nanti. Ini orang yang sedang jaga wudu. Ketika dia berhadas, wudu. Berhadas, wudu. Orang yang sering menjaga wudu itu bukan yang nahan, ya, bukan yang nahan nahan segala aktivitas supaya tidak batal, bukan. Tapi orang yang menjaga wudu itu adalah orang yang ketika batal dia langsung berwudu. Itu orang yang menjaga wudu disebutkan. Ya, dia usahakan semaksimal mungkin untuk berwudu kembali kalau sudah batal. Bukan yang berusaha semaksimal mungkin sampai dia mungkin mudaratkan diri gara-gara nahan kentut misalnya, nahan buang air supaya jaga wudu. Enggak. Itu salah. Justru itu adalah hak tubuhnya kita. Enggak boleh mudaratkan. Ya kalau buang angin, tapi wudu lagi. Itu baru orang yang menjaga wudu. Terus kemudian orang yang menjaga wudu ini juga terhindar dari dosa-dosa kecil, terhindar dari dosa-dosa besar. Ini fadilah-fadilahnya. Dan juga disebutkan oleh para ulama, itu orang yang menjaga wudu nantinya salah satu amalannya, ini orang-orang yang punya amalan seperti ini, nanti di hari akhirat itu disuruh tunjuk surga manapun yang kau mau dari 8 surga yang disediakan. Banyak sebenarnya, fadilah-fadilahnya banyak. Jadi bukan hanya, kalau saya simpulkan, bukan juga hanya Bilal bin Rabah yang punya amalan seperti ini. Kalau menjaga wudu itu udah familiar, semua sahabat juga seperti itu. Ya.
Jadi meskipun Rasul Bilal bin Rabah mengatakan ya, mungkin Bilal merasakan ada yang selama ini dia lebih konsisten daripada sahabat-sahabat yang lain dalam menjaga wudhu. Bisa jadi itu yang diungguli. Artinya kita gini Pak, setiap kita itu punya amalan yang menurut kita unggulin. Mungkin Bilal bin Rabah merasa itu yang diunggulin sama Bilal. Sehingga Rasulullah mengatakan ada terompahanmu di surga. Bilal tidak tahu apa amalan yang membuat dia sebenarnya yang Allah ridho kepadanya, yang Allah menakdirkan surga kepadanya. Tapi dia tahu, aku selama ini memprioritaskan wudhuku. Mungkin selama ini amalan yang diunggulkan adalah wudhunya. Kita juga begitu Pak. Boleh kita punya amalan yang kita unggulkan, prioritas. Enggak kita tinggalkan itu sama sekali. Sehingga saat kita punya hajat apapun, itu sama seperti beberapa cerita-cerita yang ketika dia tersesat di perjalanan, kemudian terkunci di dalam gua. Termasuk salah satu ceritanya Ashabul Kahfi, mereka bertawasul dengan amalnya. Ada yang mengatakan, sahabatnya ada yang mengatakan, kamu apa amalan yang kamu unggulkan? Amalan yang saya unggulkan adalah berbakti kepada ibu saya. Sekarang karena kita butuh, maka keluarkan senjata ampuh. Sehingga bertawasul, ya Allah, dengan keberkatan amalanku berbakti kepada orang tuaku, kabulkan hajatku. Ternyata itu jadi amalan yang ampuh, jadi senjata ampuh. Itu dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Bolehkah kita bertawasul dari amal soleh? Boleh. Banyak dalil dalam Al-Quran dan juga banyak dalam hadis. Begitu. Jadi hal itu ya mungkin bisa jadi Bilal bin Rabah merasa memang yang diunggulkan itu adalah wudhunya, amalan yang wudhunya. Saya rasa jelas ya Pak. Mungkin itu saja yang mengenai perbedaan antara baca Quran yang berwudhu dengan yang berwudhu itu memang ada dalilnya atau ini hanya pernyataan dari para ulama? Yang membaca Al-Quran banyak tapi saya belum mendengar ada pernyataan di dalam hadis yang mengatakan berapa 30 ya? Iya. 30 derajat-derajatnya, tapi banyak para ulama hadis yang lain banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang fadilah orang yang berwudu ketika membaca Al-Quran. Tapi soal ini insyaallah akan saya cari dulu. Apakah ada fadilah itu termasuk fadilah yang disampaikan dalam hadis atau fadilah yang disampaikan oleh para ulama? Silakan Pak Sulaiman. Jadi mengenai wudu itu, saya datang ke sini berwudu dengan tujuan saya mau ngaji. Karena kalau misalkan kita ngaji, kita Al-Quran kan kita harus punya wudu. Nah sekarang seandainya wudu saya batal, tapi saya harus pegang Al-Quran, kira-kira misalkan saya bawa pakai selendang gitu atau kain atau apa, biar supaya dia nggak langsung menyentuh Quran, saya pakai gitu. Misalkan sorban gitu atau alat lain, kira-kira itu boleh nggak? Itu yang pertama kan. Yang kedua, saya kan masuk masjid ini untuk ngaji. Kira-kira kalau misalkan kita ngaji terlalu lama, mungkin udah ada waktunya duha. Kita air wudhu kita bisa nggak dibuat sholat duha? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan terus sampai misalkan zuhur, kira-kira air wudhu kita masih bisa nggak ya kita sholat zuhur? Gitu. Karena ada sebagian saya pernah membaca buku. Kalau misalkan tujuan kita cuma sholat sunnah, begitu sholat wajib kita itu air wudhu kita hilang. Kecuali kalau misalkan kita air wudhunya untuk sholat wajib, itu boleh. Buat sunat itu gimana kan? Wudhu itu tidak seperti tayamum. Ya, kalau tayamum tadi saya sudah jelaskan hanya bisa dipakai untuk beberapa kali sholat dan sholat tertentu saja atau amalan-amalan tertentu. Kalau yang sunnah tidak bisa dipakai wajib. Yang wajib boleh dipakai yang sunnah. Tapi kalau untuk melakukan yang wajib lagi harus bertayamum lagi. Artinya tayamum ini tidak bisa juga dipakai untuk yang wajib 2 kali, tidak boleh. Tapi kalau wudu itu adalah alat bersuci yang sangat kuat. Sehingga kalaupun diniatkan untuk yang sunnah,
maka yang wajib boleh. Yang wajib boleh. Kalau selama itu kita meyakini bahwa kita tidak berhadas, atau nggak keluar angin, atau nggak bersentuhan dengan istri, maka selama hati kita zon itu tidak harus sampai kepada yakin ya. Ya, zon itu artinya dari 50% sampai 75%. Kita zon, itu namanya zon. Kalau 75 sampai 100 itu namanya yakin. Maka kita kan yang bisa memprediksi itu, saya kayaknya masih punya wudu. Tapi persentase kita punya wudu itu nggak sampai 100, Pak. 75% mentok. Kalau sudah sampai 75%, 50% saja menuju ke 75% kita masih punya wudu, maka kita disuruh meyakinkan bahwa kita punya wudu. Artinya boleh, silakan sholat. Yakin yang penting. Bukan yakin, zon. Kalau yakin itu beda. Yakin itu dari 75% sampai 100 itu namanya yakin. Kita yakin banget ini, punya wudu saya, benar-benar saya jaga. Berarti yakin 100% sudah. Berarti nggak perlu lagi ragu-ragu. Di tahap zon saja kita boleh melakukan ibadah itu, apalagi yakin. Itu kalau saya rasa kalau tadi Pak Sulaiman menyebutkan, kalau kita di pertanyaan kedua itu, kalau kita punya wudu dan kita pakai wudu itu untuk sholat, terus kemudian kita baca untuk pakai Al-Quran, baca Al-Quran lagi, itu ya Pak. Apakah boleh saja? Boleh saja. Kemudian kayak pertanyaan yang pertama tadi, kata Pak Sulaiman, berwudu terus kemudian setelah itu sampai di dalam masjid, batal atau tidak? Ini ceritanya. Setelah berwudu batal atau tidak? Sini misalkan saya batal berwudu atau saya tidak punya wudu, tapi saya pakai sorban ngangkatnya gitu loh. Jadi maksudnya kalau langsung kan kita nggak boleh, jadi pakai sorban lah kita gitu, atau pakai alat apalah. Itu gimana? Maka kita balik lagi. Tadi kan saya katakan menanggung dan memegang sama. Menanggung itu apa? Mengangkat. Kalau mengangkat, kalau dengan lapisan apa saja, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, apakah dikatakan mengangkat? Iya. Jadi mengangkat itu, menanggung itu tidak mesti nggak ada lapisan, ada lapisan. Yang namanya kita angkat, ya, kita pegang, meskipun nggak ada lapisan itu namanya menanggung. Tahammulul Quran. Nah, itu sama aja, mesti harus berwudu. Maka alternatifnya gimana kalau tanpa berwudu? Ambillah Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu boleh ditanggung, boleh dipegang, boleh diangkat, boleh dibawa kemana-mana. Tanpa berwudu, iya. Kalau dalam keadaan hadas, maka ambil Quran yang ada translate-nya. Karena itu dianggap sebagai buku, bukan mushaf. Karena kebanyakan kalimat kalau dihitung banyaknya huruf-huruf bukan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran kalau dihitung dengan huruf-huruf terjemahan, banyakkan mana kalau di Quran terjemahan? Banyak terjemahannya. Apalagi kita terjemahan bahasa Indonesia itu banyak sekali. Satu kalimat bahasa Arab aja diterjemahkan bisa beberapa kalimat Al-Quran, beberapa kalimat dalam bahasa Latin. Maka itu diibaratkan sebagai buku, jadi boleh. Tapi kalau mushaf yang tanpa translate, yang gede ya, seperti ini, maka kalau ingin kita baca berarti harus minta tolong temen, tolong dong ambil Quran, letakin di depan saya mau baca. Maaf Pak, satu lagi Leta. Ini misalkan kita lagi belajar Quran gini nih. Ini Quran nih, bukan itu. Misalkan Ustaz mau nerangin bla 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 bla. Di sini ada saya kasih ini, saya tanda. Oh ini loh artinya bla bla bla. Itu kira boleh nggak ya kita nyoretnya? Menyoret Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi untuk belajar pun juga tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Mencoret-coret Al-Quran. Kalau misalnya kalau ingin belajar ya bawa buku catatan sendiri. Atau kalau di dalam yang diperbolehkan adalah di luar daripada tulisan Al-Quran itu. Misalnya ada hawamish atau bukan hawamish, apa namanya? Di sampingnya ada
ada yang kosong ya. Kan Al-Qur'an, terus di dalam lembarannya itu Al-Qur'annya misalnya agak di tengah, sampingnya ada yang kosong nih. Ah, di situ boleh kita coret. Kalau Boleh, itu misalkan untuk kita kasih tanda panas. boleh, Misalkan, boleh. Misalkan disuruh kalah yang kayak kemarin. Boleh, kalah, boleh. gitu. Tapi tidak boleh kita langsung, ajak ke sana. tidak boleh Apa-apa. langsung di tulisannya. Asal jangan di tulisan. Asal jangan di tulisannya. Begitu juga kita melipat. Ya, kebanyakan kita ya, Iya, baik. menandai Al-Qur'an melipat itu juga nggak boleh. Ini sering nih ngelipat kayak Nah, gitu. maka mulai sekarang jangan dilipat Al-Qur'annya. Orangnya hilang. Bahkan dikatakan bahwasanya kita kalau ingin menandai Al-Qur'an itu yang diperbolehkan hanya meletakkan selipan. Nah, ini sudah sampai sini maka dikasih tanda itu. atau ada seperti tanda ini ya, pita Pakai itu. kalam mungkin ya. biasanya. Tapi kalau melipat, dilipat apalagi sampai setengah halaman dilipat begini, bagian Al-Qur'annya kena begini, sampai kelipat begini. Nah, itu kabur. Itu tidak diperbolehkan. Silakan. Satu lagi. Silakan Pak. Kita sering mendapatkan laporan cecer, ada yang sedikit, itu gimana? Artinya dalam keadaan berhadas kita melihat Al-Quran tercecer, pada saat itu diperbolehkan meskipun dalam keadaan berjunub ataupun hadas kecil. Meskipun dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, kita lihat Al-Quran jatuh, nggak ada orang lain, kita dalam keadaan hadas besar, junub sekalipun, ya, maka kita berhak memungut Al-Quran itu, meletakkan pada tempatnya, nggak apa-apa dipegang. Kalau pada kondisi yang seperti itu, atau halamannya, atau ada ayat Al-Qur'annya saja, ada lembaran misalnya buku, tapi ada ayat Al-Qur'annya tercecer di jalanan, nggak ada orang lain, maka kita berhak menyelamatkan itu karena ada ayat Al-Qur'an. Maka ambil terus kemudian letakkan di tempat yang layak. Dilipat kayak, kalaupun nggak dilipat takutnya jatuh lagi, maka dibakar sekalian biar hilang tulisan Al-Qur'an. Nah, maka Al-Quran yang nggak layak pakai lagi, yang nggak boleh dibaca, itu bukan dibuang, ya. Justru dibakar disuruhnya supaya hilang tulisannya. Kalau dengan tulisan tapi tidak Al-Quran, hanya tulisannya misalnya Rasulullah, tulisan biasa gitu. Kalau ada kata Allah dan Rasulnya, Ya. nah itu sama kita menjaganya seperti menjaga Al-Quran. Kalau tulisan Latin gitu. Tulisan Latin tidak, tulisan Latin tidak masalah. Misalnya ada tulisan Allah, Rasulullah, tapi tulisan Latin ya, nah itu tidak. Atau gambar Ka'bah itu juga. Gambar Ka'bah juga enggak, itu enggak. Gambar Ka'bah itu bahkan ya kalau masuk ke dalam toilet pun enggak apa-apa. Tapi kalau ada tulisan Allah dan Rasul jangan. Baik, kita lanjutkan ke sesi talaqi insyaallah. Maka mulai sekarang Al-Quran jangan dilipat, Al-Quran jangan dikasih tanda. Tapi saya suka kasih tanda di ayatnya ya, nah, itu jangan. Kalau ingin diberikan tanda maka boleh di sampingnya saja, di garis sedikit, itu boleh. Ayat ke-283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban falyamun maqbudah wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah
وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Terima kasih Pak Ustaz, insyaallah diberikan ke surah Al-Imran. Silakan. Salam. Sehat, lancar. Hadir kan, kalau mushaf itu kan dibukukannya pas zaman Utsmani. Nah, kalau hukum nggak boleh memegang atau mengangkat Quran itu sendiri setelah zaman Utsmani atau saat waktu masih hidup? Karena kan baru ada bukunya aja saat Utsmani. Hukumnya itu sudah ada mulai Rasulullah, karena di masa Utsmani itu hanya disalibkan saja. Artinya mereka sudah punya Al-Quran di dalam bukan di dalam buku. Jadi istilahnya transisi penyalinan ke dalam buku. Dari mana? Lepah firman. Dari mana? Tulang-tulang. Dari mana? Batu-batuan. Maka orang itu kan bisa ditulisnya di sana wahyu-wahyunya. Maka wahyu-wahyu itu ketika memegangnya itu sama hukumnya. Itu dibalikan dengan Al-Quran. Cuman Al-Quran kita pegang sekarang dalam bentuk buku. Al-Quran yang para sahabat dulu pegang dalam bentuk lepah kurma. Itu harus wudu juga. Sama, harus berwudu juga. Begitu. Jadi beda medianya aja. Di hukumnya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim 184 duluan Pandika ya Oke di Afif aman temen lagi ada yang Afif hari ini kosong Afif ya Pandika Pandika nanti olahraga dulu lah siap Inna Allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata
Sini sekarang 1 6 4. Satu. Iya. Yang lebih ya. Bukan pesan. Wa minan nas. Paling atas. Oh iya, nampak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama wa ma anzalallahu minas sama'i wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu yatarawunal azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab iz yatabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra Jangan di ini, jangan di wakaf. Fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Awas Wasat aja. kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu
bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaina awalau kana aba'uhum la La ya'qilun. awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Oke, sudah cukup sampai di sini dulu ya. Setiap dibaca Pak Zul tetap satu halaman, satu halaman, satu halaman. Gitu. Jadi Pak Zul bisa menandai saja yang mana berarti di sini selesai, berarti besok di sini. 1:70. Dan tadi masalahnya apa? Ada tulisan Allah atau Rasul. Tapi misalnya lagi mesti ditambah. Kalau misalnya tulisannya itu di bawah, sebenarnya tidak digolongkan dalam bahasa Al-Quran dan juga bukan tulisan Allah. Tulisan Allah itu sepakat para ulama itu dalam bahasa, tulisannya dalam bahasa Arab. Kalau dulu dalam tulisan bahasa Cina, ada juga, nah itu tidak. Dalam tulisan bahasa Inggris, sama kan bahasa Latin kita, itu juga tidak. Tapi kalau kita menghargai itu, kalau kita baca Allah, dia tulisannya di bawah, kita baca Allah, maka kita harus ambil. Kalau kita sudah baca, Kalau kita baca dalam hati, kita cuma lihat tulisan. Nah, kalau memang kita menghargai, apa diambil. Tapi kalau nggak diambil pun nggak masalah. karena misalkan suka banyak kan. Ya. Apalagi kan di dalam misalnya ada buku, nggak tahu kita bukunya, tapi ada satu halaman mungkin tercecer, entah itu ada tulisan Allah di situ atau enggak. Nah, maka kalau memang mau diambil, kalau misalnya kita lihat oh ternyata ada tulisan Allah dalam buku itu, ya lebih baik diambil aja untuk menjaga-jaga. Tapi kalau bisa dikatakan dia itu tulisan Allah, bukan. Nggak ini apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وتأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم يوم تبيض وجوه ويسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Kayaknya ada yang ke skip deh Pak. Amma alladziina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah ya. Jadi kan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladziina aswaddat wujuhum. Nah, ayat yang lain saya keliru. Lanjut aja. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah Fa fi rahmatihi fi rahmatil ada hin til oh iya wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa mawallahu yuridu dzulmal lil alamin. Alhamdulillah. Ya, 109. apa keunggulan peci itu Pak? Enggak ada. Senang model aja. Kirain jadi hangat kepala. Itu kayaknya hangat banget deh. Iya hangat ya. Iya kan? Oh ini keunggulannya kalau buat sujud nggak sakit. Oh iya. Kalau yang lain kita sakit. Berbatas ya. Lembut. Terus nggak berbekas ya. Iya. Silakan Pak Ez. Ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila Wa lahum idza sabur-bur wa ez. ya. Wa idza qila lahum la
tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha gimana Ustaz? Ada a-nya, sufaha. Jadi apa? Pita suaranya itu ditutup. Sufaha. Nah, ditutup. Sufaha. Nah, ala innahum humus safaha ala innahum humus safaha humus sufaha. humus safaha Humus su bukan sa. Humus sa bukan musa. Humus su. humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Bapak Reza baca po. Ti. Ya. Ti. Ti. Syayatinihim. Sayatinihim. Bukan ti, syayati enggak. Syayati. Syayati. Itu po ya. Jadi nggak boleh disamain. Tak. Po. Tak. Ya. Po satu huruf tipis, satu huruf tebal. Syayatinihim. Nah, terus ya. Syaiton bukan syaitan. Salah kalau syaitan. Syaiton. Udah habis sama untuk wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu Allah bukan Allah jadi ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi itu juga tughyanihim. Dari mana Ustaz? Dari awal ayat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaikal ladzina istara'u dolalata bil huda fama rabihat ya Ustaz.
Fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu wa ma kanu muhtadin. Baik. Baik, masya Allah. Sama-sama. Besok ayat ke sini ya. Main tenis meja biar lemes. Wah, ya. Salam. Gajinya bagus loh. Ya kita sama yang banyak banget. Beli di mana lo? Ini tahu dikasih sama Amir. Amirnya masih di New York. Masih di New York kan? Saya foto dulu. Bulan ini nih pulang ya pertengahan. Amir. Iya. Baju kan. Bagus ini. Gajinya aja kalau mau main jangan. Ditempel nanti Masya Allah, kirim ke grup kan. tulisannya want, Wah, dicari. shoot. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghasyiyah. Hal ataka Hal ata Hadi. hadithun. hal ataka hadithun Hal ataka hadithul. hal ataka hadith Ka hal ataka ka biasa. hal ataka Ka nggak usah kho. hal Ka ataka di hadithul ghosiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah khashi'ah. wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun amilatun nasibah Nah, terus tasla narong hamiyah tus tusqa min min ainin aniyah terus laisa lahum ta'amul illa min khadari min dhari min dari min dhari min dari dhari dari min dari la yusminu wala yughni wala yughni min wujuhu yawma idzin naimah lisa ya lisa yiha raziyah radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u ya la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fi yang keskip fi jannatin ali fi jannah la tasma'u fiha laghiyah fi jannatin 'aliyah. Ha? La tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah ya. Fiha ay la tasma'u fiha Laghiyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah
wa aqwabum wa akwabun wa aqwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wazarobiyyu mabsusah. Itu Ayat 14. 16. Sadaqallahu kasih ya. Barakallahu fiik. Silakan. Wa Usman. Ini aja, Bi, kurangin. Dari Benar ya? putus-putus itu kan enak. Baru putus-putus emang enak. Kayaknya lebih terang. Itu kan ini kan perkata kan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin Lalu kelihatan syayati coba walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas masih tipis. Toknya kurang tebal. Harusnya poknya tebal. Syayati. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa Sihr. yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina
Walaqad alimu laman iftarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabisa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardhatillah. Nah, itu mubri. Wa tasbitam min anfusihim kama salijannatim birokwatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain wa illam yusibha wa bilum fadol wallahu fatol fa illam yusibha wa bilum fatol Faqol kan ada tasydid ya. Faqol fa illam yusibha wa bilum fatol wallahu bima ta'maluna basir. Ayawat ahadukum ang
takuna lahu jannah jannatum min nakhili wa a'nabi bin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli syamarati min kulli thamarati lahu fiha min kulli syamarati lahu fiha min kulli lahu fiha min kulli samarati wa asobahul kibaru wa lahu durriyatahum du'afa walahu dzurriyyatun du'afa fa'asobaha i'sorun fihi narun fahtaraqat fa'asobaha i'sorun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid asyaitonu ya'idukumul faqra wa asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmatan man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul
iya. 270. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Makan. Baru datang kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Nggak ada. Inna allaha ghafurur rahim. Rahim. Kalau ada ka, kalau rahima pasti ada kana. Oh. Nah, kalau nggak ada rahima, bukan rahima berarti pasti nggak ada kana dan rahim bacanya. Inna allaha ghafurur rahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi hasanan qalila wa yashtaruna bihi thamanan qalila
wa yastaruna bihi samanan tipis. thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi ulaika ma yaquluna fi buyutihim illan naro Butunihim. ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina nashtarawud dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Oh iya. Tujuh. Ya, Bang Abadan Syasurah. Sehat Abdan. Lagi libur sekolah. Kok libur? Hah? Rajim. Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Bukan him. Alaihim. Lagi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjangin lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke Bang Abdan. Nanti minggu depan lagi ya. Ya, bisa lanjut cepat. Oke. Dan udah mantap. Kan Pak Selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul terlalu dijakan ya. Qul. Contoh Ustaz. Qul. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Wa-nya panjang. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul al-falaq. Latihan kul. Kebiasaan salah. Qul. Kan dipental doang. Enggak, itu belum dibaca huruf qaf, tapi itu pantulan huruf qaf yang dibaca. Qul, enggak. Qul, suaranya harus keluar. Qul a'udzu. Besok dilanjutkan al-falaq sama al-ikhlas. Asin. Ya, insyaallah. Satu lagi nih, kemudian ketua DKM Masjid Al-Mutakin. Masjid Raya. Yasin belum lulus nih. Kabar saya 4 bulan baru kelar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka nas, iyanya panjang sedikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Gini mulutnya tipis. Tarik. Ihdinas siratal mustaqim. Sotnya belum dapat. Ihdinas, nih si tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ihdinas siratal mustaqim. Ini lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Habis ya. Sini habis. Tarik dulu nafasnya. Ancang-ancang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pak Hasim minggu depan insyaallah lanjut ya. Alhamdulillah. Syukuran nih enak nih. Kalau gentong. Bisa aja ini. Baik, alhamdulillah kita tutup pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Kita baca al-asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.